istri, banyak pikiran ini. Pikirannya pusing-pusing ini. Bahasa Melayu kan, panggil itu pusing. Katanya ini pikirannya saya ini pusing kali, kepalanya pusing ini katanya, ya kan? Jadi saya bilang, saya tanya sama dia, Pak, bagaimana antum ini hafalkan dan store sama saya 2 lembar setiap hari, 1 lembar 1 halam. Anak-anak pun tidak bisa. Saya heran dengan antum. Katanya saya sudah buang dunia ini. Hah? Buang? Apa artinya saya bilang? Katanya, waktu dulu saya kerja, masih ada uangnya katanya. Saya tidak bekerja dunia. Saya tidak berpikir istri saya. Saya tidak berpikir anak-anak saya. Saya tidak berpikir dunia ini. Duduk, bawa Quran. Sebelum salat pagi, saya datang ke masjid. Buka Quran. Sangat sulit mau hafalkan Quran. Sangat sulit. Itu saya tahu. Karena saya lewati dari ini. Saya tahulah. Saya dalam keadaan ini. Saya dengar. Ceramah dia 1 jam itu bicara. Saya dengar. Seperti murid. Saya bilang hari ini antum ustaz. Jadi ceramahkanlah apa ada di dalam hati. Antum biar saya ada pengalaman juga. Jadi beliau kata saya datang dari pagi. Duduk sampai isyraq, sampai syuruk, sampai jam 8. Saya ulang, berulang-ulang 1 halam, berulang-ulang. Sampai tidak hafal, saya tidak mau pulang ke rumah. 50-50 lancar, saya pergi. Sarapan, setelah itu saya pulang lagi. Pulang lagi sampai jam 10 atau jam 11 saya belajar. Duduk buka Quran, belajar. Perempuan masuk, pengajian, bapa masuk, anak-anak masuk. Tidak pernah pikir, saya hanya mata di atas ayat itu. Di atas Quran, di atas lembar itu. Yang saya mau persiapkan. Mau store dengan antum. Masya Allah, luar biasa ini. Pikiran saya keluar dari rumah, tinggalkan. Saya tanya dengan istri. Tolonglah apa mau dibelikan, sampaikan. Biar saya beli sekarang. Pikir dia, oh tidak ada. Udah, saya pergi. Tinggalkan HP di rumah. Tidak mau pegang HP. Pegang HP yang button punya, yang bisa telepon aja gitu. Itu pun tidak mau dipegang. Lepas itu, pulang, tidur. Bangun, sholat zuhur. Duduk lagi, sampai jam 2, belajar lagi saya. Setelah itu pulang, tidur istirahat sedikit biar pikirannya agak segar gitu. Asar, salat, lagi saya belajar. Kadang-kadang sampai maghrib, kadang-kadang sampai jam 5. Pulang lagi ada pekerjaan rumah, istri suruh beli ini, anak dijajan atau apa. Itu juga pekerjaan katanya. Itu sangat penting karena saya seorang sendiri ini di rumah. Jadi harus saya uruskan rumah saya juga. Jadi katanya dalam 1 jam saya uruskan itu semua. Kalau ada pekerjaan, pergi saya cepat-cepat. Nggak mau bicara dengan orang. Tidak mau buang waktunya. Sampai maghrib, salat maghrib, duduk sampai isya. Dari isya, salat isya duduk sampai jam 10 atau jam 9. Seperti itu beliau punya hari. Dalam 3-4 bulan beliau hafalkan, lancarkan 4 juz yang lancar seperti surah Al-Fatihah. Seperti surah Al-Fatihah. Syekh salat ketika salah dia yang luruskan. Suatu hari saya lupa ayatnya. Beliau dari sana luruskan. Saya sudah dengar, tahu suara dia. Namanya Padani, dipanggil Padani. Orang Medan. Sekarang Gojek di sana. Tapi katanya saya setiap waktu murajahkan yang saya siapkan, yang saya sudah belajar dengan Syekh. Kadang-kadang telepon. Kalau orang tua berpikir begitu, saya tidak bisa, itu kesalahan besar. Inilah contoh untuk kita. Katanya otak saya, pikiran saya sangat keras. Tidak mudah mau menghafalkan 1 ayat. Tapi saya usahakan Ustaz, saya usahakan. Menangis katanya kadang-kadang. Ya Allah, kenapa tidak bisa ini?
Sampai asar saya menangis kadang-kadang. Lihat satu ayat itu. Orang Indonesia, orang Medan. Orang Medan, bahasa Indonesia. Tidak orang Arab. Kalau kami ini berpikir, oh mungkin itu orang Arab lah, itu bagus makanannya setiap waktu daging unta. Daging unta jadi pikirannya luar biasa. Tinggi-tinggi, gendut, besar, segar. Kita ini makan tahu, tempe, gorengan aja. Jadi saya ini agak lemas ini pikirannya, terlalu terlambat itu nggak bisa. Bukan. Orang Indonesia yang saya notekan itu, saya lihat, yang saya ada pengalaman, banyak sekali negara. Saya alhamdulillah mengajar di negara-negara manapun. Saya tidak bisa menghitungkan negara sekarang. Tapi yang saya lihat anak-anak Indonesia ini pikirannya, dan kalau dikasih ini coba hafalkan ini cepat sekali daripada anak Arab. Cepat ini anak Indonesia. Saya punya santri itu lebih bagus daripada santri Arab. Ya memang bacaannya tidak seperti orang Arab karena ajam kan. Ini saya orang Arab ya. Saya orang asing. Tapi kalau saya pakai bahasa Indonesia, tahu kan ini orang Indonesia. Bahasanya ini campur dengan beberapa macam bahasa. Ya. Bahasa saya ini logatnya logat orang asing. Benar kan? Bukan seperti orang Indonesia. Jadi kalau saya lama pun belajar bahasa Indonesia, pasti akan nampak ini orang asing, bukan orang Indonesia. Benar kan? Ini sudah alhamdulillah 3 tahun ini. Tapi belum pasti ini. Setiap waktu saya usahakan bicara dengan santri-santri ini biar lurus. Jadi santri Indonesia alhamdulillah ada juga yang bacaannya luar biasa, yang lomba-lomba di Arab competition dapat juara-juara 1. Yang kemarin anak Indonesia ini menang. Kalah negara-negara Arab. Kalah. Dapat juara 1. Di Iran juara 1. Ya Arab juara 1. Anak Indonesia. Tapi itu namanya diusahakan. Jadi yang saya lihat orang Indonesia pikirannya luar biasa. Orang Arab tidak mau capek. Tidak mau capek. Mungkin di sini bapak-bapak tahulah pengalamannya apa. Kalau lihat kita di Arab, semua banyak sekali orang asing pekerjaan di situ. Orang Arab tidak mau capek, malas. Malas sekali. Jadi pikirannya juga malas, ya kan? Enggak mau capek-capek ini. Ini botolnya bagaimana dibikin itu? Enggak mau capek-capek. Tapi kalau orang Indonesia ini bagus sekali. Cobalah saya coba ini mau bikin itu. Satu ibu jualan tahu tempe dari rumah digorengkan. Tetangganya lihat dari begini-begini lihat. Dia juga buka di rumah. Cobalah saya juga. Tidak ada pengalamannya, tapi coba-coba aja dilihat gitu. Itu namanya pikiran pandai. Smart. Smart mind. We call this man have a smart mind. Amazing. Otaknya. Dalam bahasa Melayu panggil otak ya. Kalau bahasa Indonesia panggil apa? Otak juga. Ya mungkin gak sopan ini katanya kan. Otak ya. Tapi istri saya bilang ini kalau pakai otak ini katanya jangan. Itu sepertinya kata tidak sopan ini. Pikiran aja katanya. Kadang-kadang istri saya juga dengar ceramah saya. Ya akal ya. Jadi akal dilihat ada seorang jualan ramai, ibu juga pikir di rumah, Masya Allah ini mungkin banyak sekali untungnya ibu ini. Jualan ramai, cobalah saya buka juga. Itu namanya smart mind. Smart, pandai akalnya. Akalnya sangat pandai, luar biasa. Jadi dibuka. Kalau orang Arab tidak ada. Ramai sekali satu restoran, satu aja di situ, nggak ada lagi. Nggak ada lagi lawannya di situ. Nasi Padang, nasi Padang. Di sini nasi Padang, di sini nasi Padang di Indonesia ini. Semua orang ada pengalaman, dicari pengalaman. Orang Indonesia luar biasa. Jadi saya mohon kepada di sini orang tua-tua kami yang umurnya 40, 50, 60, 70. Pakai kacamata bisa nampak.
Masih bisa bicara, alhamdulillah. Kalau masih bisa bicara,